calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Simini, Riau. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Maaf Pak, mengganggu Bapak sebentar Pak. Jadi Pak, ada tugas dari kami calon guru penggerak. Kami disuruh mewawancarai kepala sekolah Pak. Kebetulan Bapak saya pilih untuk wawancarai. Ini mengenai tugas kami tentang etika moral Pak. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini gitu kan, dalam identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus ini? Kalau bujukan moral itu kasusnya yang jelas nampak pidana atau salah. Kalau yang etika moral itu kan anti bersamaan. Nah, antara benar dan benar. Kalau yang salah dengan benar itu jelas. Jadi mana yang melanggar aturan, mana sesuai dengan etika, dan apa salah secara akhlaknya ataupun aturan sosial. Tapi kalau yang kasus benar tadi itu kita pilih untuk mana yang lebih urgent, mana yang lebih kita batas kepentingan. Umpamanya ada suatu kasus, umpamanya Bu, sekolah dengan rapat dengan bendahara membicarakan masalah anggaran, lalu ada terjadi di kelas kasus yang sangat dibutuhkan waktu itu. Bisa kita banding dulu Bu, yang antara dengan pembahasan perbuatan dan itu bisa dibentuk. Tapi kalau yang kasus dari kelas itu tidak masuk. Ya berarti dia dalam etika moral, walaupun dia sama-sama benar, tentu kita lihat yang lebih menguntungkan untuk yang orang banyak ya. Betul. Yang lebih urgent, yang lebih menguntungkan saat itu lebih utama. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Kalau saya ada tahapan, kalau umpamanya seperti yang kita katakan tadi, kita kan punya staf pimpinan untuk pimpinan. Biasanya kalau kasus itu besar, saya rapatkan dulu antara saya dengan pimpinan, dapat nanti baru saya ada keputusan. Tapi kalau kasus itu tidak bisa diselesaikan antara saya dengan pimpinan, Berarti berjenjang ya Pak ya? nah, kalau umpamanya kita butuh juga penting, benar ya. Tapi biasanya kalau kasus sudah ini mungkin yang Bapak jawab tadi itu, dan ini juga pertanyaan berikutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? ya, ada kaitan tadi ya. Kita analisa dulu, pimpinan dapat informasi dulu, baru saya bawa ke rapat terbatas, namanya rapat pimpinan. Kalau bisa selesai sampai ke situ, kalau tidak kita bawa ke rapat yang besar, mungkin melibatkan wali kelas, mungkin melibatkan guru BK, atau mungkin yang berkali melibatkan orang tua yang mengambil keputusan. Kalau memang itu dianggap bisa kita dalam. Terima kasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu Pak? Biasanya pertama ya, kalau ini ada terkait dengan ini tidak mencakup semua program, tidak mencakup semua permasalahan. Sebagai contoh, kita melihat waktu saya masuk ke sekolah itu, saya melihat sampah berserakan. Lalu apa jalan solusinya? Sementara ini harus digali
dari jalan keluar itu semua kegiatan perlu anggaran. Iya. Kalau di anggaran kan terkendala seperti itu. Iya. Saya rasa itu yang Paling menonjol ya Pak ya. betul, karena tidak Memang, terkatup iya. semua kegiatan dengan anggaran. Karena memang sesuatu semuanya itu pasti anggaran yang utama ya Pak ya. Apalagi seharusnya kemarin itu sudah berjalan. Seperti F2N tidak ada anggaran, OSN tidak ada anggaran. Kemudian mereka harus ikut kegiatan itu kan. Itu contoh masuk anggaran terutama. Kalau soal dukungan dari orang tua, dukungan dari guru, saya rasa dan Gampang mengatasinya Pak ya. bisa nih. Kalau anggaran ini kita harus berubah anggaran. Iya. Banyak ujiannya Pak ya. Iya. Terutama berkaitan dengan fasilitas operasional, ada hal-hal yang tidak boleh dipakai untuk itu salah satu kendala. Tapi kalau terprogram dia untuk bisa kita. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang berhubungan dengan dilema itu? Kita tidak punya penjadwal khusus karena sesuai dengan waktu, momen ataupun keadaan yang terjadi waktu itu. Cuma tahapannya seperti pimpinan kita kadang tidak bisa memutuskan sendiri. Itulah tahapannya berhubungan dengan pimpinan, berhubungan dengan yang terkait, wali kelas, guru BK, orang tua, mungkin komite, itu tahapan. Tapi kalau kapan dilaksanakan sesuai dengan kasus dan Kadang dia kasusnya urgent, nggak mungkin ditunda-tunda ya Pak ya. betul, kita harus cepat tanggap. Kalau umpamanya ditunda bisa berlarut kan atau tidak bisa diselesaikan seperti itu. Bagi kasus-kasus yang mungkin dianggap membahayakan atau mencemahkan nama baik tidak diselesaikan, terutama kasus yang berkaitan dengan kehidupan moral tadi Bu. Itu harus kita selesaikan. Karena memang di sekolah itu kadang ada yang kejadian di luar dari perkiraan kita terjadi seketika, ini harus diselesaikan. Dan berarti Pak ada suatu masalah itu yang bisa langsung diatasi di tempat, ada juga nanti yang harus ditunda. Iya. Pak ya. Tengok kasusnya seperti apa. Ada yang mungkin perlu kita selesaikan hari itu karena membutuhkan masukan dari pihak-pihak lain, kita pengen dulu. Tapi sambil menunggu dan harus kita selesaikan, kita putuskan Berarti bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan dalam menyelesaikan masalah dilema? Ya mulai dari tadi kasus itu dari yang lebih luas dulu sampai kepada yang lebih kecil, nanti baru kita Jadi mengerucut ya Pak ya, dari besar sampai baru yang kecil, harus selesai jalan. Terakhir kita yang berkesimpulan berdasarkan data dan fakta yang kita peroleh. Setelah kita kerjakan yang mana akan tidak berdampak besar, karena ada belum lalu kadang kasus itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan norma, berkaitan dengan budaya, ada istiadat. Jadi kita pilih dan beri kesimpulan atau keputusan yang berdampak kecil dan tidak memberikan urusan sekolah ataupun nama anak itu sendiri. Nah, ada juga yang perlu kita lindungi. Apalagi nama sekolah, nama itu anak sendiri, karena anak dalam masa belajar. Kemudian Pak, adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Pertama kekompakan tim ya, itu sangat membantu. Karena kita satu visi dengan kawan-kawan, terutama yang kita anggap senior, kemudian komite. Karena hal-hal yang terkait dengan masyarakat, komite harus mendukung kita. Kalau tidak nanti ini akan berdampak besar. Jadi saya sangat terbantu dengan kekompakan tim. Jadi kalau kita ini sudah amburadul di dalam, gimana kita menyelesaikan? Satu sekolah, satu tujuan, satu niat ya Pak ya. Betul, itu yang penting. Jadi momen satu suara didukung oleh komite. Gitu, dan kita selalu berkonsultasi dengan dinas. Jadi keputusan nanti yang besar kita minta pendapat dulu ke dinas cabang,
ke dinas provinsi, jangan kita salah. Apalagi kita yang dari provinsi baru kita kacap ya Pak ya. Betul. Jadi jalan apa yang kita jadikan keputusan nanti itu tidak menyalahi aturan. Sampai itu dulu. Dan terakhir nih Pak, satu Oke. lagi pertanyaan. Silakan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak pikir untuk pengalaman mengambil keputusan tadi? Wah, saya sangat merasa mendapat sesuatu pengalaman yang luar biasa ya, walaupun belum lama menjadi sekolah. Karena memang apa yang menjadi teori kadang berbeda apa yang kita temui di lapangan. Kadang hal-hal itu yang kita tidak terduga terjadi di lapangan. Makanya ini pengalaman yang kadang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, tidak kita dapatkan di bangku diklat barangkali. Ini adalah pengalaman itulah betul yang sangat berharga bagi saya untuk keputusan yang bijak kita laksanakan, kita putuskan sehingga nanti tidak berdampak yang luas mencemarkan baik anak perlu dilindungi. Dan saya beberapa kali mendapatkan kasus yang besar. Jadi saya lindungi anak itu, saya selamatkan anak itu, dan anak sekolah itu tidak terlindungi. Setelah terlindungi, kasus bisa selesai. Pengalaman itu memang betul guru yang paling besar ya Pak ya. Tidak dapatkan di bangku, tidak dapatkan dibaca, itu. Jadi memang perlu kita lalui, dan kebetulan menjadi tidak terlalu. Oke Pak, mungkin sampai di sini Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari hasil percakapan kita. Mungkin untuk mengambil keputusan yang berbasis kebajikan ini. Mungkin kalau tidak saya sebagai pimpinan sekolah, mungkin saya sebagai seorang pimpinan di dalam kelas itu Pak. Iya. Oke. Mudah-mudahan Bu juga sukses dan menjalankan pendidikan calon guru penggerak, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa memperkenalkan kawan-kawan di sekolah, sehingga itu menjadi motivator untuk memperbaiki sekolah dan pendidikan. Terima kasih banyak Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Ismada. Waalaikumsalam Bu Edi. Maaf ya Pak, sedikit mengganggu Bapak gitu. Jadi Pak, kami guru penggerak ini dapat tugas nih Pak pada demonstrasi kontekstual yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan pimpinan. Kami mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah Pak. Jadi saya memilih Bapak untuk diwawancarai. Ya, terima kasih Bu. Oke, kita mulai aja Pak ya. Iya. Yang pertama Pak, selama ini dalam menghadapi kasus tentang bujukan moral dan etika moral di sekolah Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Terima kasih Bu Edi. Iya. Selamat datang di SMK 3 Iya Kebuatan. Pak, terima kasih banyak. Biasanya untuk mengidentifikasi itu berkoordinasi dengan guru terkait seperti waka, kapro, atau wali kelas dan lain sebagainya. Di situ tentu dikonfirmasi siapa saja yang terlibat, misalnya masalah etika tadi. Terus dilihat kebenarannya, terus baru diambil keputusan berdasarkan peraturan biasanya. Ya berarti berkoordinasi dari Pak ya dengan waka, dengan kapro, kemudian dengan wali kelas, guru dan selanjutnya gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang meliputi dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Iya. Itu yang susah kan? Iya, Bu Edi. Ini memang sangat susah sekali, tetapi biasanya kami memang berpegang kepada aturan. Nanti apakah aturan itu dijalankan atau tidak, itu melakukan musyawarah dengan pihak terkait, waka,
sekali lagi kapro misalnya kalau di SMK, wali kelas dan lain sebagainya. Kita lihat nanti nilai-nilainya, mana yang benar dan salah tadi itu, atau benar-benar keduanya. Apakah keputusan itu harus diambil sekarang atau dikasih kesempatan dulu? Nah itu biasanya tergantung hasil musyawarah dengan pihak terkait tadi. Itu biasanya begitu. Iya, oke Pak. Berarti yang utama memang aturan, berpatokan ke aturan. Kemudian kita bermusyawarah ya Pak ya dengan yang terkait di sekolah, sebelum mulai dari waka, kajur atau kaprok, kemudian guru dan lain-lain. Oke Pak. Kemudian ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama biasanya memang melakukan mencari fakta dan data di lapangan. Kita cari data dan fakta apakah benar, pentingnya seperti apa, situasinya seperti apa. Setelah itu baru dilakukan misalnya pemanggilan pihak-pihak terkait. Setelah itu baru dilakukan koordinasi dengan waka, kapro yang atau yang bersinggungan dengan masalah itu. Jadi kadang ada begini, tidak semuanya kita libatkan, tapi pihak yang terkait dengan masalah itu. Dan kadang-kala ada yang semuanya dilibatkan, semua warga sekolah, tapi dia tengok dulu masalahnya apa. Tergantung kasusnya, Tergantung kasus, iya. Itu biasanya. Dia kita cari data, kemudian pemanggilan pihak yang berkaitan. Yang terpenting perlu koordinasi. Perlu koordinasi, iya. Kemudian ini selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Iya. Terima kasih Bu Izi. Tantangan dilema etika itu yang berat itu pertama berkaitan dengan diri kami sendiri, dengan pimpinan. Contoh, kalau ada keluarga atau kawan kita, anak kawan kita, itu sulit Bu Izi. Atau orang dekat guru atau kawan kita, itu sangat sulit sekali. Terus pejabat, anak pejabat, atau pihak luar LSM segala macam yang perlu ikut campur, itu sangat sulit. Ya, seperti dapat tekanan ya Pak. Iya, dapat tekanan. Nah, tapi memang berdasarkan yang tadi, kalau memang tidak bisa rasanya dipertahankan lagi segala macam, memang harus kita ambil keputusan ini untuk menyelamatkan satuan pendidikan, untuk menyelamatkan sekolah. Iya Pak. Jadi ya berat juga. Mungkin karena tekanan-tekanan tadi ya Pak ya. Iya. Jadi yang dalam diri kita yang pertama. Dalam diri kita pertama. Iya. Boleh kasih contoh Bu Izi? Boleh Pak. Apa tuh Di contohnya? sekitar 6 bulan yang lalu ada anak tetangga yang memang sudah pindahan dari beberapa sekolah, dari SMK Taruna, dari STM juga pernah. Tahun kemarin masuk ke sekolah kita, anak tetangga, maksudnya pun ke kami campur. Rupanya anaknya itu memang banyak melakukan pelanggaran, sulit diatur segala macam, dan meresahkan warga sekolah. Dan akhirnya memang dikasih peringatan, dikasih poin, aturan, dan akhirnya memang keputusan harus diambil Bu. Iya. Dan akhirnya memang dipersilakan mencari sekolah lain. Ya, jadi memang kita lihat ya Pak ya, yang mana segala prioritas yang diutamakan dulu kan. Oke Pak. Iya. Jadi apakah Bapak dalam mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang tadi Pak? Kalau tata kelolanya ada Bu. Tata kelolanya tentu kita mencari data dan fakta, aturannya seperti apa. Kalau jadwal khusus tidak ada, karena kan kasus-kasus ini kan insidental sifatnya. Kadang ada, kadang tidak. Tentu yang dilihat itu ringan beratnya masalah. Kalau ringan misalnya ya diselesaikan saat itu juga. Kalau berat tentu melibatkan banyak orang, terutama juga
Iya. Biasanya mesti itu. Jadi tergantung masalahnya ya Pak ya. Masalahnya. Kalau ada yang bisa diselesaikan di tempat, ada yang langsung diselesaikan nanti kemudian, mungkin begitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan itu Pak? Ya, pertama biasanya memang sangat diperlukan rupanya Uji. Prosedur itu pertama memang melakukan koordinasi kita dengan di satuan pendidikan itu. Di satuan pendidikan kan Waka, Kapro, terus juga melakukan kita telaah peraturan yang kita buat, baik yang di sekolah maupun yang peraturan dari dinas pendidikan, dari kementerian misalnya, memang harus kita telaah, kita baca baik-baik, nanti kita rapatkan. Biasanya seperti itu juga. Berarti perlu koordinasi, perlu telaah. Jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu Pak? Iya Bu. Seperti yang kami sampaikan tadi, kalau seseorang itu secara khusus tidak, cuman yang seperti yang disampaikan memang koordinasi dengan warga di sekolah itu, terutama Waka, Kapro, dan bila perlu memang komite dan orang tua. Memang seperti itu biasanya Bu. Jadi memang intinya koordinasi semuanya Pak ya. Koordinasi semuanya. Dan berpegang pada aturan, berusaha untuk berpegang pada aturan. Walaupun mungkin kadang aturan itu tidak baku ya. Iya, tidak baku, tidak sepenuhnya harus kita ikuti. Ya, kita seorang pemimpin itu memang Uji, memang harus memikirkan sekolah, menyelamatkan sekolah dulu, baru nanti individu. Memang kepentingan orang banyak dulu, baru kepentingan pribadi. Iya, ada saatnya nanti sulit juga mengungkapkan di sini, tapi ya mudah-mudahan Uci nanti bisa mengatakannya, pasti memang menemui hal seperti itu. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi kan, dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu kan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Iya, terima kasih Uji. Untuk pertanyaan terakhirnya, memang sebagai pemimpin, pertama kita harus memang berusaha terus untuk apa yang kita ucapkan itu kita lakukan. Kalaupun tidak bisa, mungkin kita lakukan, kita sampaikan kepada yang lain, kepada guru kita, kepada warga sekolah, mengapa ini tidak bisa, mengapa ini bisa, kita sampaikan kalau memang tidak tercapai. Dan sekali lagi mungkin intinya komunikasi, komunikasi dengan warga sekolah. Baru nanti hasil komunikasi itu, hasil musyawarah itu, baru kita ambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan hanya dari kita. Jadi memang kita telah semua aturan, komunikasi sudah, data sudah lengkap, sudah kita jalankan keputusan itu. Itu biasanya. Iya Pak. Berarti tadi saya tangkap ini yang paling utama tentu kita sebagai pimpinan. Dari kita dulu ya Pak ya, perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan. Nanti kita berbicara ini, tapi kita nggak melakukan gitu kan. Kemudian komunikasi yang pentingnya. Oke. Mungkin terima kasih banyak Pak Is. Banyak sekali rasanya yang dapat saya ambil dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan saya bisa mengambil inti dari percakapan ini. Kalau tidak sebagai seorang pimpinan nantinya, mungkin yang jelas kami adalah seorang pimpinan di dalam kelas Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Uji, kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bu Edi sukses baik dalam kelas maupun di tugas-tugas tambahan mungkin dari sekolah atau dari dinas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan ini Pak, kami ini dari CBP Angkatan 10, saya Ibu Ezi, Bu Ira dan Bu Fit, kami mendapat tugas ini pada
demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pimpinan. Oke, Untuk ya. kali ini kami mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah kami, Pak. Oke, silakan. Oke. Saya masuk dengan pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini Pak, dalam menghadapi kasus tentang bujukan moral dan tentang etika moral di sekolah ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Oke, kalau menurut hemat saya, cara mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, ya, saya melakukan yang pertama adalah pengamatan atau mengamati, terusnya menganalisis, terusnya ya mempelajari, dan lalu menyimpulkan kasus yang terjadi, dan juga melakukan cross check untuk diambil tindak lanjut ke depannya. Saya rasa demikian, Bu. Oke Pak. Berarti tadi ya Pak ya diamati, kemudian Ya. dianalisis, dipelajari, kemudian baru bisa diambil kesimpulannya Pak ya. Ya, kira seperti itu. Oke, Pak. Yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika Pak, di mana dua kepentingan ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Oke, ya. Permasalahan dilema etika tadi yang seperti Ibu sampaikan tadi, benar berhadapan dengan benar, kira-kira seperti itu ya. Iya ya Pak. Nah, ini seorang pemimpin harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Karena kalau menurut saya juga lagi, keputusan itu kita berusaha tidak menimbulkan permasalahan di belakangnya. Namun setiap pengambilan keputusan tetap ada masalah baru yang akan muncul. Nah, singkatnya begini, pengambilan keputusan ya pada kasus atau pada suatu lembaga sekolah seperti sekolah kita ini, saya pertama adalah mempelajari nilai-nilai kebajikan yang relevan atau nilai-nilai yang sesuai. Selanjutnya mungkin ya kita harus memiliki tingkat kesadaran diri dalam memahami nilai-nilai kebajikan tersebut, dan juga selanjutnya mengkomunikasikan atau mensosialisasikan ke warga sekolah nilai-nilai kebajikan tersebut, dan seterusnya saya biasanya menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, betul sekali Pak. Yang intinya yang penting jangan sampai menimbulkan masalah baru dalam memutuskan masalah ya Pak ya. Betul. Ya. Kemudian kita perlu mempelajari nilai-nilai yang sesuai, di mana dia memiliki tingkat kesadaran, dan yang terpenting tadi Bapak komunikasi Pak ya. Iya. Oke Pak, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi fakta yang relevan. Selanjutnya mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini. Dan juga saya yang ketiga mempertimbangkan situasi dari pihak terkait tersebut. Ya, mungkin mempertimbangkan fisiknya, psikologisnya, atau kondisinya. Terusnya mungkin ya saya akan mencari alternatif solusinya yang tepat dalam menyelesaikannya. Lalu saya akan memilih satu keputusan tepat yang harus dilakukan dengan maksud ya tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Ya Pak, jadi tadi identifikasi yang utama ya Pak ya. Ya. Kemudian perlu dipertimbangkan. Ya. Kemudian kita lihat alternatif penyelesaian masalah sehingga kita tahu yang mana yang lebih penting Ya. dalam pengambilan keputusan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Pak. Ya, oke, mungkin ada saya sambung sedikit Iya Bu. Pak. Dalam pengambilan keputusan ini kita tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi atau golongan, kita harus mengedepankan Kepentingan kepentingan umum. umum. Ya. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya Bu Ira. Baik Pak, tiba giliran saya untuk pertanyaan berikutnya Pak ya. Oke, silakan. Ada 4 pertanyaan. Baik, menurut Bapak selama ini hal apa saja yang Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, sebelum saya jawab, ini nampaknya masih kelanjutan dari Iya. Ya. usia ya? Iya. Oh gitu, ya oke. Kami bagi Ah. pertanyaan. Nah, yang efektif dalam pengambilan keputusan itu atau dilema etika itu biasanya saya berpikir berbasis akhir atau tujuan akhir. Selanjutnya berorientasi pada aturan yang benar atau regulasi yang berlaku pada saat itu. Yang mungkin saya juga mengutamakan rasa peduli atau empati kepada kasus ini atau kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini. Dan juga saya mungkin tidak lupa berasaskan keadilan dan kepastian. Nah, itu menurut saya hal-hal yang efektif dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan dilema etika. Baik, jadi yang efektif menurut Bapak adalah keputusan yang berbasis akhir, berorientasi pada aturan, kemudian tidak lupa adalah rasa peduli ya Pak ya dengan pihak terkait. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika Pak? Nah, ini sebetulnya pertanyaannya cukup mengena nih, karena ini menyangkut tantangan kan. Ya, Pak. Nah, biasanya seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan, ya tantangan yang pertama itu mungkin ada tekanan atau pihak-pihak yang berpengaruh terhadap kepemimpinan saya atau lembaga yang saya pimpin atau mengintervensi. Biasanya itu yang menjadi tantangan besar. Yang selanjutnya mungkin ya kita harus mempertimbangkan nilai-nilai ya atau aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama yang juga harus menjadi pertimbangan atau menjadi tantangan menurut saya. Kira seperti itu. Oke, jadi tantangan yang paling besar adalah intervensi dari pihak luar. Ya mungkin ya biasanya kan ada itu intervensi atau orang yang mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Nah itu sebetulnya tidak boleh dilakukan karena nanti kan kepentingan seseorang itu pasti ada berdampak kan. Nah kita tidak boleh, jadi harus kita itu objektif bukan subjektif. Baik, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Nah kalau ini sebetulnya tergantung ya kalau jadwal kan tergantung ke permasalahan atau etika dilema etika itu sendiri. Apakah perlu dieksekusi saat itu? Ya dilakukan, berarti kita mempertimbangkan risikonya, besar kecilnya. Nah kalau dia menurut saya kalau bisa diatasi hari itu diambil tindakan ya harus diambil tindakan. Nah kalau berdampaknya besar itu mungkin perlu pertimbangan atau faktor lain yang saya jadikan sebagai masukan dan seterusnya. Nah mungkin terjadwal. Jadi tergantung kepada risikonya. Tergantung kepada risiko dan besarnya masalah. Ya, Pak, kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan terakhir dari saya ya Pak ya. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaannya yang pertanyaan ke-8. Bentuk atau prosedur seperti apa saja yang dapat Bapak jalankan dalam mengambil keputusan? Ini jawabannya kira dari jawaban nomor 1 sampai nomor berapa tadi Bu ya? Antara Ibu Fauzia dengan Ibu Ira ini. Iya. Ini mungkin terkait nih sebetulnya. Iya, Oke lah, nggak masalah kan. Nah kalau saya sebagai seorang kepala sekolah tentu saya harus mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti mengidentifikasi tadi dan seterusnya. Nah di sini saya juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami sendiri. Terus mungkin saya berdiskusi atau berbagi dengan yang lain, dengan ya kawan-kawan guru, pengampu mata pelajaran, wali kelas, ketua jurusan, wakil-wakil kepala Mungkin sekolah. Bapak bisa masuk juga Pak ya. Ya, mungkin komite. Tahu, ya kalau lebih luas lagi mungkin stakeholder pendidikan ya, yang berpengaruh kan terhadap
masalah. Tergantung masalahnya. Jadi bisa didiskusikan dengan warga sekolah yang terkait bisa dengan dekan, Iya. ketua jurusan mungkin Pak gitu ya. Saya lanjutkan pertanyaannya Pak. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Ini pertanyaannya agak menjebak ya. Oke, nggak masalah kan. Jadi begini, Tuhan itu menciptakan manusia itu telinganya 2, mulutnya 1. Nah, artinya kita mungkin lebih banyak dituntut mendengar. Nah, ketika pengambil keputusan ini, kita sah saja, boleh-boleh saja kita mendengar pendapat lain dan seterusnya. Namun harus kita pertimbangkan dampaknya. Karena nanti kalau seseorang mempengaruhi keputusan ini, seseorang yang menyampaikan tadi atau katakanlah mengintervensi dalam pengambil keputusan, dia memiliki kepentingan pribadinya atau lain sebagainya. Padahal bukan itu tujuan dalam pengambil keputusan kan. Saya selalu mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi ataupun golongan. Jadi ya berpengaruh itu boleh saja, tapi tidak boleh dijadikan dasar pengambil keputusan hanya untuk mendapat input atau masukan. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi kita harus seorang kepala sekolah harus menyaring juga Pak ya. Iya, perlu. Informasi-informasi yang masuk. Iya, sangat perlu. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya dari kami itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Yang bisa saya ambil atau saya petik atau menjadikan suatu pembelajaran bagi diri pribadi saya selaku kepala sekolah, ya kita itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri. Kita harus juga menerapkan atau mengimplementasikan dalam kepemimpinan kita. Juga mungkin paradigma cara berpikir kita itu ya kita harus menerima suatu perubahan juga kan, tidak harus monoton dan lain sebagainya. Dan apalagi kita tidak boleh juga mengatakan bahwa kita yang benar, orang lain yang salah, itu sangat-sangat keliru. Nah, itu gunanya mungkin ya sharing atau diskusi atau ada istilah nama lain itu seperti ya kalau mungkin ibu-ibu ini ada pernah dengar FGD kan, fokus, grup, diskusi kan. Nah itu untuk mendapatkan suatu hasil akhir yang maksimal atau sempurna dalam pengambilan keputusan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi yang lebih utamakan tuh melihat nilai kebajikan yang Bapak apa ya sebelumnya gitu ya. Ya. Kemudian Itu harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari ya. semua pengalaman dalam pengambilan keputusan juga ya. Nah, Gimana? Ibu sudah ya? Nah, sudah. Kami rasa seperti itu dulu pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak berikan buat kami. oke sama-sama. Saya juga mendapatkan satu hal-hal yang baru kan dari hasil wawancara ini. Ternyata guru-guru calon penggerak ini rupanya sampai ke pengambil keputusan ya. Iya Pak. Nah, dalam kepemimpinan atau leadership. Ya wajar-wajar saja kalau ibu-ibu ketiga ini adalah calon masa depan dan termasuk juga calon kepala sekolah ya. Kalau kami dulu ya namanya caket ya. Ya sekurangnya mungkin Pak kalau nggak jadi kepala sekolah, kami pemimpin di kelas Pak, pemimpin pembelajaran Itu udah jelas ya, yang udah utama. pasti ya. Oke, mungkin harapan saya ke ibu-ibu ketiga ini ya kalau ada sesuatu yang baru sampaikanlah ke rekan-rekan atau sekolah. Jadilah ibu-ibu apa istilah sekarang ya, agen perubahan ya. Nah, agen perubahan dalam meningkatkan kualitas atau proses pembelajaran di sekolah khusus di sekolah kita ini. Oke, baik Bu. Demikian Pak kami sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.